kita semua bertekad untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan dari segi kebijakan untuk membantu industri pertekstilan. Kemarin kita sudah rapat, saya sudah panggil semua direktur utama Himbara, juga Gubernur BI hadir, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan kita sudah memberi pengarahan kepada Himbara bahwa industri padat karya seperti pertekstilan harus terus didukung. Tapi saya juga ingatkan semua analisa para ekonom secara nyata, realis, dan rasional, juga sebagaimana tadi para ekonom kita ya, Saudara Budi ya, Budi Hikmat ya, iya, Asset Management Bahana. Benar sekali bahwa, dan juga Ibu Sinta ya, kita harus sadar bahwa domestic market kita sangat besar, ya, domestik kita sangat besar. Jadi dengan pendekatan dan strategi ekonomi kita akan memberdayakan tadi desil yang paling bawah itu, yang paling bawah 1-2 ya, yang paling ekstrim, yang rentan, dan yang aspiring itu sebetulnya eufemisme. Mereka juga dalam keadaan susah. Ya. Dengan kita ingin memberdayakan mereka, dengan kita investasi besar-besaran dari kekuatan ekonomi kita di ekonomi domestik kita, saya kira ini sesuatu jalan juga untuk industri pertekstilan. Ya. Dan saya kira demikian, bahwa kita, dan termasuk sepatu. Sebagai contoh, tadi anak sekolah kita berapa? 44 juta ya? 44 juta ya? 44 juta anak sekolah. Nah, kalau saya instruksikan, mereka perlu sepatu olahraga 2 masing-masing siswa. 1 untuk sepatu pramuka, 1 untuk sepatu olahraga, 1 untuk sepatu masuk sekolah. Apakah tidak itu domestic demand? Apalagi kalau saya nanti kasih instruksi, harus ada pakaian seragam pramuka, 2 setel untuk tiap anak umpamanya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jangan khawatir, kita sadar pentingnya industri padat karya. Kita sangat sadar itu. Tapi saya juga ingatkan, kita punya kekuatan domestik, kita punya pasar domestik yang besar, kita punya confidence ya. Sekarang tinggal manajemen dari kami. Tapi terima kasih Ibu Sinta, benar-benar Indonesia Incorporated. Jadi saya kira forum-forum semacam ini mungkin harus teratur dan lebih sering. Ya, karena kita ini satu kapal. Ya, pemerintah tidak bisa berbuat semuanya. Bahkan investasi paling besar adalah dari swasta. Investasi paling besar ya adalah dari swasta. Jadi, tapi kita harus ingat bahwa kita ini, tadi dikatakan, kita ini punya kekuatan. Kita ini negara besar, ya. Hanya mungkin kita selalu ada rasa was-was, selalu rasa rendah diri, ya kan. Kita kuat, kita punya mineral-mineral strategis kok. Kita ada daya saing, benar nggak? Jadi saudara-saudara, dalam kita negosiasi, kita juga bukan tidak punya kiat-kiat yang cukup meyakinkan, ya. Sebagai contoh, defisit kita 17 miliar dolar. Surplus kita 17 miliar dolar sama Amerika. Benar? Itu yang jadi masalah bagi mereka kan? Saya sangat confident. Saya sudah menugaskan Menko Perekonomian, negosiasi. Kita sudah sampaikan, Pak Luhut juga. Kita bikin Pak Po ada istilah bisnis bisa ya?
Boleh, Presiden ngomong Pak Po boleh ya? Boleh kan? Saya tawarin mereka, Pak Po, saya bisa 17 miliar, 10 juta, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar. Ya. Kita butuh minyak, BBM, kita bisa impor lagi. 9 miliar lagi. Ya, kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item Pak Po. Ya. Pak Po. Ya, kedelai. Saya kadang terlalu cepat bicara, keluarnya keledai. Enggak, kedelai. Kita butuh dari mereka. Ya, gandum. Apalagi? Kapas. Pesawat terbang. Ya. Tapi sekarang pesawat terbang dari Tiongkok murah-murah loh. Ya. Jadi, saudara-saudara, ya we have yang penting kita nih confident. Saya terima kasih Indonesia Incorporated. Ya kita. Jadi kalau saya panggil saudara-saudara, ya sering-sering saudara jangan kapok-kapok. Ya, karena kita harus begini. Dan saya terima kasih. Ya tanggapan kepada industri pertekstilan. Kemudian tanggapan kepada saudara Budi Hikmat. Ya, sekarang kepada Ibu Sinta. Saya terima kasih. Jadi seperti ini, tolong kasih tahu kita mana yang pelaksananya tidak bagus. Kita segera akan bertindak. Ya. Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya. Permudah semua proses untuk pengusaha. Ini bagusnya presidenmu mantan pengusaha juga gitu loh.